Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam sehat selalu anak-anak yang saya banggakan, khususnya kelas 9. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas mengenai masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga reformasi ya. Oke, pada layar tampilan di PowerPoint ini, kalian bisa amati ya. Nah, ini adalah peta Indonesia ya pada awal kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke. Nah, bahwa sebelum kemerdekaan pada tahun 1944, 14 September tanggal 7, Perdana Menteri Soeharto menjadikan bahwa India Timur Indonesia digunakan untuk merdeka di Jepang, dan pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Janjinya adalah seperti ini. Nah, kemudian Jepang ya pada tahun berikutnya di tahun 1945 di bulan April tanggal 1 mereka membentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan Dokoritsu Jumbi Chosakai. Nah, ini pembentukannya ya. Kemudian PPKI pada sidang pertama telah berhasil menghasilkan daripada agenda sidangnya, yaitu membentuk dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, ini penting ya, karena sebuah negara merdeka harus mempunyai dasar negara atau landasan ideologi. Nah, sidang ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, pada sidang berikutnya yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 itu membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini sidang keduanya ya pada awal kemerdekaan 1945 di bulan Juli tanggal 10 sampai 17. Nah, kemudian BPUPKI telah berhasil mengadakan tugasnya ya atau melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian kita membubarkannya dan menggantikan BPUPKI dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokoritsu Junbi Inkai, terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 ya. Kemudian PPKI diresmikan di darat di Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, kemudian berbarengan dengan resmikannya PPKI, ternyata Jepang ini telah dibom oleh Amerika Serikat secara eksekutif di tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima, dan kemudian berikutnya 3 hari kemudian di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Nah, dengan dibom kantong Hiroshima dan Nagasaki ini sebenarnya berita sampai ke seluruh dunia. Nah, ini dimanfaatkan ya oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena dengan dibom atomnya Hiroshima dan Nagasaki tersebut, bahwa Jepang telah menyatakan ketahan tanpa syarat pada pihak tertentu, dan demikian berakhirlah Perang Dunia Kedua ya. Nah, proklamasi suatu bangsa itu menunjukkan hakikat dirinya sebagai bangsa yang memiliki kebebasannya untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa harus diatur oleh bangsa lain. Nah, ini adalah tokoh pemuda ya, golongan muda yang ingin segera proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan, karena ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam pelaksanaan kemerdekaan. Nah, golongan tua menunggu sidang PPKI ya, sedangkan golongan muda
itu secepatnya dilaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa harus menunggu PPKI, karena dengan segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa itu lebih cepat, lebih baik untuk keselamatan negara menurut mereka, ketimbang terlalu menunggu daripada sidang PPKI yang dikhawatirkan oleh golongan muda bahwa Indonesia itu akan dijajah kembali oleh pihak sekutu ketika Jepang sudah menyerah. Nah, ini juga adalah tokoh pemuda ya, yang bernama Soekarni. Beliau membawa Soekarno-Hatta ke Ngasiengkrok ya, agar supaya kedua tokoh tua tersebut atau golongan tua tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, kemudian berita penculikan golongan tua oleh golongan muda yang dibawa ke Ngasiengkrok di Karawang tersebut didengar oleh Ahmad Subarjo, sehingga Ahmad Subarjo kemudian bersama Sudiryo dan Yusuf Puntro menyusul untuk menjemput Soekarno-Hatta di Ngasiengkrok pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 17.30 atau jam setengah 6 sore ya. Oke, kemudian untuk persiapannya, yaitu kita sudah dijemputnya Soekarno-Hatta kembali di Jakarta jam 10 di tanggal 16 Agustus 1945. Terjadilah pertemuan di mana golongan muda dan golongan tua sepakat menyusun naskah proklamasi, yaitu akan dilaksanakan di kediaman rumah Laksamana Medan atau perwira angkatan laut Jepang yang bersedia rumahnya untuk dipinjam untuk perundingan penyusunan naskah teks proklamasi. Kemudian naskah tersebut berhasil diselesaikan pada jam 5 pagi ya, tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian diketik oleh Said Malik ya, kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta sebagai perwakilan dari PPKI. Kemudian naskah ini dibacakan ya tepat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di kediaman rumah Soekarno ya, tepatnya di Jalan Pegangsaan nomor 56 ya, Jakarta. Nah, berita tentang proklamasi ya, kemerdekaan Indonesia 1945 ya, 17 Agustus 1945 pagi ini tersebar luas secara lisan sehingga semua tokoh bersiap-siap ingin datang ya. Nah, jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, teks proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Dibacakan dilakukan dengan Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya. Sekarang yang disebut dengan Jalan Proklamasi Jakarta. Nah, sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda untuk bekerja pada pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, ini ya, ini adalah surat kabar suara Asia pada tahun itu yang berhasil dicetak, kemudian memberitakan tentang berita proklamasi Indonesia merdeka, bahkan ini sampai ke seluruh dunia ya berita ini. Ini upaya sebagai penyebar luasan berita melalui radio, poster, selebaran, spanduk, surat kabar, kemudian pengiriman delegasi untuk menyebar luaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Oke, saya pikir cukup sampai sini dulu ya anak-anak sekalian untuk mengenai bagaimana keadaan masyarakat Indonesia di awal kemerdekaannya pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ya materinya sampai uh, Indonesia di awal kemerdekaan pada tahun 1950 ya. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu, anak-anak. Saya banggakan. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.